Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur. Dan mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami percaya dan bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih ada di sini Tuhan. Karena Kau yang telah beri kesempatan setiap kami untuk tetap hidup dan menyembah Engkau. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, kami mau bertemu hati dengan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau urapi Tuhan setiap puji-pujian kami. Dan kami mau pujikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Hanya Engkau di hidupku,
mau bawa hidup dan hati kami hanya ke dalam tangan-Mu yang mulia Tuhan. Sungguh kami percaya hidup kami terus diberkati oleh Engkau. Hidup kami terus dikuatkan oleh Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu. Sungguh kami percaya firman-Mu lah yang menguatkan kami. Firman-Mu lah Tuhan yang akan menyertai hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Kita boleh berjumpa kembali doa pagi secara online bersama dengan CKI Pondok Daud. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dimanapun berada, berkat dan anugerah daripada Tuhan terus dinyatakan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul dengan hidup yang mempermuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara, pada hakikatnya Allah menciptakan manusia tidak lain hanya satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan, memuliakan namanya. Allah sangat disenangkan apabila setiap umat Tuhan yang diciptakan serupa dengan gambar daripada Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan berarti mempercayai Tuhan di atas segalanya. Apa yang ada di dalam hidup ini, Tuhan yang menjadi prioritas, Tuhan yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita semua. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah bagaimana agar kita bisa menjadi setiap umat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita semua, bagi saya secara pribadi. Pertanyaan itu sangat penting supaya kita menjadi umat-umat Tuhan ini mau memuliakan nama Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menjadi harapan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada dua hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku, tentu kita menjadi umat yang telah dipilih, dipanggil, bahkan ditetapkan oleh Tuhan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kuduslah kita sebab Allah kudus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 demikianlah kebenaran firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, hidup dalam kekudusan itu sangat penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Sebab Allah kudus. Melalui keadaan kita, hidup kita yang kudus, tubuh kita, jangan pernah hidup kita membuat dosa. Oleh karena itu sangat penting hidup dalam kekudusan itu. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya hidup ini kudus benar di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita hidup kudus, kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus katakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, kalau kita sudah dibeli dengan darah Kristus, bahkan bukan dengan barang panah, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus. Pengorbanan Kristus sungguh luar biasa. Ketika kita hidup dalam dosa, Tuhan mau berkorban bagi kita. Kita telah dibeli
dan harganya telah dibayar dengan lunas. Sesuatu yang luar biasa pengorbanan daripada Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita hidup kita terus mempermuliakan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Jaga hidup kita, jaga tubuh kita, agar jangan sampai kesia-siaan belaka yang terjadi atas apa yang kita lakukan. Jagai seluruh hidup kita, karena sesungguhnya Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hidup kita akan terus menuntun setiap langkah perjalanan kita. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Roh Kudus menolong dan menuntun dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dimanapun berada pada pagi hari ini, teruslah hidup dalam kekudusan. Jangan sampai tubuh yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita, jangan sampai kita sia-siakan. Agar tubuh kita terus memuliakan nama Tuhan, oleh karena hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah ketika hidup kita menjadi terang, menjadi berkat melalui perbuatan-perbuatan kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14 dan 16, kamu adalah terang dunia. Dan dengan ayat 16, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hal yang kedua adalah melalui hidup kita, perbuatan kita, agar kita menjadi berkat, menjadi terang. Karena perbuatan yang baik itu menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Agar hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalam Galatia 6 ayat yang 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus juga mengajarkan kepada kita supaya kita berbuat baik melalui perbuatan baik kita. Orang boleh melihat akan sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, sehingga kita menjadi terang dimanapun berada. Di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kerja, kita menjadi berkat. Dan ada akhirnya setiap perbuatan-perbuatan baik mencerminkan kita sebagai orang-orang yang menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga hidup kita senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Dua hal inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, marilah hidup kita agar bisa memuliakan nama Tuhan, jaga hidup kita di dalam kekudusan. Dan hal yang kedua, mari bersama-sama hidup menjadi terang, hidup menjadi berkat melalui setiap perbuatan-perbuatan kita, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya percaya, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan menjalankan tugas kita masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, nama Tuhan dimuliakan. Amin.